Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jangan lupa like dan subscribe. Kisah Nusaibah binti Ka'ab, dikenal juga sebagai Ummu Ammarah, adalah salah satu kisah pejuang wanita muslim yang paling heroik dan menggetarkan. Ia bukan hanya sekedar wanita tangguh, tetapi seorang kesatria sejati yang dijuluki perisai Nabi oleh sejarah. Kisah paling masyhur dari Nusaibah binti Ka'ab adalah saat Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Pada awalnya, seperti banyak wanita muslim lainnya, peran Ummu Ammarah di medan perang adalah sebagai pendukung, membawa bejana air untuk prajurit yang kehausan dan merawat yang terluka. Awalnya, kemenangan berada di pihak muslim, namun situasi tiba-tiba berbalik ketika sebagian pemanah meninggalkan posisi mereka di bukit. Pasukan musyrikin yang dipimpin Khalid bin Walid, yang saat itu belum memeluk Islam, melihat celah dan menyerang balik dengan dahsyat. Saat Ummu Ammarah menyaksikan kocar-kacirnya pasukan muslim dan melihat Rasulullah SAW terancam, ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menjatuhkan bejana airnya, semua naluri keibuan dan rasa takutnya lenyap digantikan oleh keberanian seorang prajurit. Ia segera mengambil pedang dan perisai yang tergeletak atau yang ditinggalkan, lalu melompat ke garis depan. Ummu Ammarah tidak lari. Ia justru berdiri tegak di samping Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat yang tersisa. Dengan gagah berani, ia menggunakan perisai untuk melindungi Rasulullah dari hujan panah dan ayunan pedang musuh. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kemudian berkata tentangnya, "Kemanapun aku memandang, ke kanan atau ke kiri, aku melihat Ummu Ammarah bertempur di depanku." Selama pertempuran yang kacau dan brutal itu, Ummu Ammarah bertarung dengan sengit. Ia menebas, menangkis, dan melindungi. Rasa sakit tak dihiraukannya. Ia akhirnya menderita 12 luka di sekujur tubuhnya, termasuk luka pedang yang dalam di bahu, luka yang disebabkan oleh Ibnu Qami'ah, salah satu penyerang terkuat musyrikin yang mencoba mencapai Nabi. Meski terluka parah, ia membalas serangan itu meskipun Ibnu Qami'ah dilindungi oleh 2 lapis baju besi. Ketika pertempuran mereda dan ia terbaring bersimbah darah, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah tentang lukanya, suaminya, atau putranya. Pertanyaan pertamanya adalah, "Apakah Rasulullah dalam keadaan selamat, ya Rasulullah?" Setelah diyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW baik-baik saja, barulah Ummu Ammarah merasa lega. Rasulullah SAW terharu dan kagum atas pengorbanan wanita ini. Sebagai balasan atas keberaniannya, Rasulullah SAW mendoakannya dan keluarganya, memohon agar mereka dijadikan sahabatnya di surga. Kisah Ummu Ammarah adalah bukti nyata bahwa ketangguhan sejati tidak dibatasi oleh gender. Ia adalah teladan tentang loyalitas, pengorbanan, dan keberanian seorang wanita muslim yang siap mempertaruhkan nyawanya demi melindungi kebenaran. Ia tetap berpartisipasi dalam pertempuran-pertempuran lain setelahnya, membawa serta kebanggaan akan gelar prajurit terpuji dari Rasulullah SAW sendiri. Darah menyembur, namun ia tidak jatuh. Rasa sakit yang seharusnya melumpuhkan justru memantik amarahnya. Ia membalas dengan ayunan pedang, menebas leher kuda Ibnu Qami'ah, menyebabkan prajurit itu tersungkur. Rasulullah SAW menyaksikan langsung keberanian wanita itu, berkata dengan suara lantang, yang kemudian diabadikan dalam sejarah, "Ya Allah, jadikanlah mereka, keluarga Ummu Ammarah, teman-temanku di surga." Mendengar doa langsung dari bibir Rasulullah, Ummu Ammarah merasa luka-lukanya menjadi ringan. Ia terus bertarung hingga Ibnu Qami'ah dipaksa mundur. Ummu Ammarah menanggung 12 luka saat pertempuran itu berakhir. Namun, luka-luka di tubuhnya hanyalah saksi bisu dari pengorbanan yang tak ternilai. Baginya, satu-satunya yang penting adalah memastikan perisai Islam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap selamat. Kisah Ummu Amarah di Uhud bukan hanya cerita tentang keberanian, tetapi tentang cinta yang lebih besar dari nyawa sendiri. Sebuah warisan ketangguhan yang abadi di medan perang.